Halo anak-anak, berjumpa kembali bersama Miss Nari di kelas 6. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita pada tema 8, Bumiku. Subtema 1, muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 6. Nah, anak-anak, di pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah mengetahui kan negara-negara mana saja yang termasuk dalam kawasan Asia Tenggara. Nah, hari ini kita akan mempelajari karakteristik wilayah Asia Tenggara. Nah, dilihat dari letaknya, secara geografis, wilayah Asia Tenggara terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Sedangkan secara astronomis, wilayah Asia Tenggara itu terletak di antara 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Lalu ada beberapa kesamaan wilayah negara-negara wilayah Asia Tenggara. Yang pertama, kawasannya strategis. Jadi, dilewati oleh jalur perdagangan internasional dari Asia menuju Eropa dan sebaliknya. Yang kedua, dilalui oleh pegunungan muda Mediterania yang masih aktif. Lalu, yang ketiga, beriklim tropis dan memiliki 2 musim karena dilalui garis khatulistiwa. Selanjutnya, wilayahnya subur. Nah, curah hujan tinggi sehingga baik untuk pertanian dan perkebunan. Lalu, mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani, kecuali Singapura dan Brunei Darussalam, karena mayoritas mereka bekerja di bidang jasa. Nah, hari ini kita akan membahas negara Malaysia. Letak astronomis negara Malaysia itu berada pada 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 119 bujur timur. Lalu, batas wilayah Malaysia itu di sebelah utara ada Thailand, Laut Cina Selatan. Lalu di sebelah timur ada Laut Sulu, di sebelah selatan ada Pulau Kalimantan, dan di sebelah barat ada Selat Malaka. Nah, sebagian besar wilayah merupakan pegunungan yang memanjang dari arah utara ke selatan. Negara Malaysia adalah negara penghasil karet dan minyak sawit terbesar di dunia. Lalu komoditas agrikultur utama yaitu minyak sawit, karet, kakao, beras, dan juga kayu. Lalu selanjutnya, yang kedua, ada negara Singapura. Nah, anak-anak, negara Singapura merupakan negara maju yang terletak di Asia Tenggara. Negara ini memegang peran penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Lalu, secara astronomis, Singapura terletak di antara 1 derajat
11 lintang utara sampai dengan 1 derajat 28 lintang utara, dan 103 derajat 38 bujur timur sampai 104 derajat 5 bujur timur. Nah, negara ini tidak memiliki perbatasan darat dengan negara lainnya. Negara Singapura berbatasan dengan Malaysia di sebelah utara yang dipisahkan oleh Selat Johor. Sedangkan sebelah selatannya berbatasan dengan Indonesia dengan Selat Singapura sebagai batas pemisahnya. Lalu anak-anak, pendapatan per kapita Singapura sangat tinggi, sehingga Singapura menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Kegiatan perekonomian utama di Singapura adalah industri, perdagangan, dan juga jasa. Yang ketiga ada Vietnam. Vietnam berbatasan dengan Tiongkok, Laut Tiongkok Selatan, Laos, dan Kamboja. Bentang alam Vietnam berupa pegunungan di barat laut dengan puncak tertinggi Gunung Phan Xipang. Bagian utara Vietnam ada dataran tinggi yang sangat luas dan disebut tanah tinggi Tonkin yang dilalui Sungai Merah. Bagian tenggara Vietnam terdapat pegunungan Annam yang terletak sejajar dengan pesisir Vietnam. Bagian selatan Vietnam terdapat delta Sungai Mekong. Nah, anak-anak, itu tadi merupakan 3 dari beberapa negara yang terletak dalam wilayah Asia Tenggara. Nah, negara-negara tersebut merupakan negara yang terletak dalam satu kawasan, yaitu Asia Tenggara. Persamaan letak tersebut menjadi salah satu yang melatar belakangi dilakukannya kerjasama antar negara-negara di Asia Tenggara. Mereka membentuk organisasi yang disebut ASEAN. Nah, ASEAN merupakan organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang mewadahi kerjasama untuk mewujudkan perdamaian, kemajuan, dan juga kemakmuran. Nah, anak-anak, negara ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok. Pendirinya antara lain dari negara Indonesia ada Adam Malik, dari Singapura ada S. Rajaratnam, dari Thailand ada Tan Komat, dari Malaysia ada Tun Abdul Razak, dan dari Filipina ada Narcisco Ramos. Nah, latar belakang didirikannya ASEAN antara lain yang pertama yaitu persamaan wilayah, yang kedua persamaan nasib sebagai bangsa yang pernah dijajah kecuali Thailand ya, dan yang ketiga adanya perselisihan antar negara di wilayah Asia Tenggara yang dapat mengancam persatuan. Nah, lalu anak-anak, mereka mempunyai semboyan yaitu One Vision, One Identity, One Community. Lalu adanya 3 pilar, yaitu pilar politik keamanan, pilar ekonomi, dan pilar sosial budaya. Oke, selanjutnya kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang sering disingkat MEA adalah
komunitas yang dibentuk untuk menciptakan pemerataan ekonomi bagi seluruh masyarakat ASEAN melalui berbagai kerjasama. Nah, kerjasama itu antara lain yang pertama, pembentukan kawasan perdagangan bebas AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Nah, ini menerapkan tarif khusus bagi barang dan jasa sesama negara anggota ASEAN. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing negara-negara anggota serta menarik perhatian negara lain untuk berinvestasi di negara-negara anggota ASEAN. Yang kedua, pembentukan IRRI atau International Rice Research Institute. Nah, IRRI ini adalah penelitian dalam bidang pertanian. Selanjutnya, kerjasama yang ketiga adalah pendirian proyek industri bersama. Pabrik pupuk Sriwijaya di Palembang, proyek industri tembaga di Filipina, dan proyek superfosfat di Thailand. Lalu ada peningkatan perkembangan jaringan transportasi, kemudian adanya Badan Promosi ASEAN. Nah, ini mendorong peran investor agar menanamkan modalnya untuk pengembangan sektor ekonomi. Lalu selanjutnya, mengembangkan potensi wisata, perikanan, dan perkebunan antar negara di wilayah Asia Tenggara. Dan yang terakhir, pendirian koperasi ASEAN atau ASEAN Cooperative Organization. Selanjutnya, kerjasama ASEAN dalam bidang politik. Nah, tujuan dari kerjasama ASEAN dalam bidang politik adalah menciptakan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Nah, setiap konflik atau sengketa yang terjadi antar negara, anggota, ataupun pihak luar dapat diselesaikan dengan cara damai tanpa harus melakukan benturan fisik dan konfrontasi. Nah, berikut adalah beberapa contoh kerjasama ASEAN dalam bidang politik. Yang pertama, ada pembentukan ZOPFAN. ZOPFAN berisi keinginan untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, bebas, dan netral. Lalu yang kedua ada Defense Minister Meeting, yaitu pertemuan rutin di antara Menteri Keamanan. Lalu yang ketiga ada Perjanjian Ekstradisi ASEAN. Nah, ini menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara-negara ASEAN. Lalu yang terakhir ada Perjanjian Kawasan Bebas Nuklir. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih.